Andri dan Pak Sutopo untuk tadi banyak PR pertanyaan buat saya juga ya. Nanti kita jawab jika waktunya memungkinkan. Tapi yang terbaru itu sampai saat ini untuk terbarunya seperti surat yang disampaikan oleh BKN, pengumuman BKN terkait dengan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi ketiga tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di laman pppk.kemendikbud.go.id maupun di laman sscsnbkn.go.id. Saat ini kita sudah mengumumkan pasca sanggah peserta seleksi kompetensi. Ya, jadi Bapak Ibu pasti lega ya kalau sekarang ini sudah lulus administrasi semua, tapi jangan senang dulu karena masih ada seleksi substansi atau seleksi kompetensi. Tapi dari data yang masuk ke kami itu peserta pelamar 925.637 untuk memperebutkan 506.247 formasi itu kecil sekali yang tidak memenuhi syarat. Jadi kami melakukan berbagai negosiasi, diskusi dengan KL terkait supaya Bapak Ibu ini itu bisa paling tidak lolos dari saringan pertama. Jika ada sedikit segelintir yang tidak lolos itu memang sangat tidak bisa ditolong. Contoh ya Mas, kalau di situ di dalam yang sangat bertentangan dengan Permenpan RP nomor 28 tadi, misalnya dia penyandang disabilitas tidak boleh ada tertulis dalam situ melamar untuk penjas berolahraga. Nah, contohnya seperti itu yang sangat tidak mungkin kami bantu. Jika sejauh bisa kami lakukan, kami ingin memberikan kesempatan seluruh guru honorer itu untuk berlaga dulu uji unjuk kebolehan dalam ujian. Tadi kan ada 3 kali ujian yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada guru untuk ikut seleksi. Dan itu isi terbarunya ya. Nah, Bapak Ibu kan banyak pertanyaan nih, baik di Instagram pribadi maupun di laman resminya Kemendikbud, itu ada pertanyaan terkait dengan kapan ujiannya akan dilaksanakan. Jadi ujian yang dilaksanakan itu jadwal dari Kemenpan sudah ada. Tapi biasanya kami akan rapat lagi untuk menetapkan melihat perkembangan kondisi terkini. Kalau di dalam jadwal yang dipublikasikan secara resmi dalam laman BKN maupun Kemenpan, itu kan jadwalnya itu umum untuk seluruh seleksi ASN maupun CPNS itu di akhir bulan Agustus. Namun karena melihat kondisi pandemi seperti ini, apakah karena Bapak Ibu kan harus hadir di TUK atau tempat uji kompetensi, maka kita akan melihat. Nah, nanti sabar saja Bapak Ibu, jangan terlalu emosi ya. Sering saya itu loh Mas, diomel-omelin oleh Bapak Ibu guru ini. Enaknya nggak mau kerja, tapi kami terima dengan lapang hati saja. Bahwa nanti itu pasti akan kami komunikasikan kepada Bapak Ibu guru melalui ramalan resmi. Bahkan Mas, untuk saat ini, hasil yang sedang berproses saat ini, sedang koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan proktornya, pengawasnya, TUK-nya, ketersediaan komputernya, dan juga koordinasi dengan Kemenak terkait digitalisasi soal. Karena soal Kemenak itu ya Pak Sutopo, itu memang bukan ranahnya Kemendikbud untuk menyiapkan modul maupun soal. Karena secara substansi bukan di kami, maka itu ada di Kemenak. Kami juga lagi koordinasi. Nah, hal yang sedang berproses saat ini tadi, jadi memverifikasi kembali saat ini Bapak Ibu guru jika saat ini belum tidak termasuk dari 900.000 dan tidak lolos memperebutkan 506.000 tadi, jangan kecil hati, karena kami sedang mengajukan kebutuhan lagi selisih dari 1 juta yang belum diajukan. Jadi sebenarnya dari Kemendikbud itu mengajukan 1 juta nih, Bapak Ibu harus tahu prosesnya. Tapi daerah itu mengajukan formasinya tidak sebesar yang dibutuhkan. Sehingga muncullah angka 506. Tapi kami itu butuhnya 1 juta sebenarnya. Oleh karena itu, karena ada kesempatan tahun 2022 untuk melanjutkan seleksi guru 3K ini, kami sedang melakukan verifikasi dan update data. Selisih dari 506 berarti 500.000 lagi plus akan menggantikan guru yang akan pensiun di tahun depan. Jadi sekitar 700.000-an. Itu yang sedang kami ajukan, termasuk meskipun di belum ada tadi appendix yang seperti yang Pak Topo harapkan, tapi Pak Dirjen meminta saya untuk mengajukan itu untuk kebutuhan teknis. Jadi ini sekarang lagi sedang project klinik, sinkronisasi, usulan dan lain sebagainya, Mas. Sedangkan untuk mengatasinya itu, untuk jika ada Bapak Ibu guru yang belum
belum ada pertanyaan terkait dengan hal itu, kami juga sudah membuatkan helpdesk, sudah membuatkan call center, telegram, yang Bapak Ibu bisa komunikasi pukul 7 pagi sampai pukul 23, Mas. Dijawab live oleh orang-orang yang sudah kami latih untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Coba tuh Pak Sutopo 7 pagi sampai 23.00 jam 11 malam. Nah itu mau jam berapa Pak tidurnya? Nah itu. Ketua Komisi 10 pasti sudah punya jawabnya nih, Bu Agustina kayaknya sudah juga ya. Jadi kalau untuk sebenarnya tuh 3 kali ujian itu kesempatan yang sangat luas pada Bapak Ibu untuk mencoba. Dan terkait dengan passing grade ya, passing grade itu kewenangan Kemenpan untuk mengumumkan. Pasti kami Pak Topo belum sudah ada gosip isu yang datangnya dari mana passingnya lebih tinggi. Saya heran itu. Itu hoax lagi Bu ya, itu hoax lagi ya. Nah, hoax itu lagi. Guru, tolong perhatikan laman yang bertanggung jawab, laman resmi. Gak ada semacam itu. Nah itu bagi yang 3 kali itu yang belum lulus tetap jadi guru tentunya, karena kan pasti di daerah itu masih butuh honorer daerah ya, honorer daerah, dan bisa mencoba peruntungan lagi di tahun berikutnya. Kami kan masih tahun 2022 masih ada seleksi lagi. Itu Bu Wakil Ketua Komisi Bu Agustina kan pasti juga sangat mendukung ya, ada keberlanjutan seleksi. Oke baik, terima kasih Bu Nununa. Ini ada pertanyaan untuk Pak Sutopo dari